Ini justru adalah public call kepada elit kita gitu. Mau kemana gitu? Elit politik yang di kekuasaan, mau kau biarkan negara ini makin mundur, yang menjadi jagoan adalah baron-baron kekuasaan itu? Mau dibiarkan begitu? Atau mau mengoreksi gitu? Iya. Elit ekonomi juga sama. Kita bisa bertanya pada mereka nih. Elit ekonomi ini mau terus-menerus mensustain baron-baron itu dengan tunduk pada perintah-perintah orang-orang yang sebetulnya tidak punya kewenangan tapi mengatasnamakan punya kewenangan, atau mau dipakai kekuatan ekonominya untuk mendorong pembangunan institusi. Bang Indra, sekarang ini ongkos bernegara yang nanggung adalah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada pendapat menarik ya dari Sudirman Said. Berharap tapi sekaligus menyindir dan mengkritik Prabowo Subianto. Nah, itu hal yang harus dilakukan oleh kita semua. Ya, berharap iya, mengkritik iya. Why kita berharap? Because Prabowo is our president. Kenapa kita mengkritik? Karena kita pemegang kedaulatan rakyat, people's sovereignty, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konstitusi, bahkan norma dalam konstitusi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi kalau mereka yang nggak paham itu susah juga. Jadi sebagai rakyat yang berdaulat, warga negara memiliki hak untuk mengoreksi jalannya pemerintahan. Sebagai presiden kita semua, Prabowo Subianto tepat untuk digantungkan harapan. Jadi kehebatan Prabowo karena dia bisa mengontrol budget sampai ribuan triliun. Bukan karena dia punya kebaikan atau charity, tetapi dia presiden yang mengontrol budget. Itu yang kita harus pahami ya. Cukup lama juga Sudirman Said ini tidak bersuara di publik, terutama setelah kisah perpisahannya dalam tanda kutip dengan Anies Baswedan. Kita tahu awalnya Anies Baswedan di backup oleh Sudirman Said, tetapi belakangan Sudirman Said rupanya tidak jalan juga ya. Waktu itu persaingannya dengan Ahmad Ali dan Sudirman Said. Sayang sekali ya kalau orang punya komitmen tidak mau satu. Ya mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan yang sedikit besar, tetapi selama itu masih bisa direkonsiliasi ya, dan bukan cacat moral dan etika, why not? Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan apa yang disampaikan oleh Sudirman Said ini ya. Oke. Dan orang seperti Sudirman Said tidak lolos untuk KPK ya, sayang sekali kan. Oke. Pesan Sudirman Said ke Prabowo _2, lakukan koreksi total, jangan terus topang baron kekuasaan. Suara.com, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sudirman Said menaruh harapan sekaligus kekhawatiran besar terhadap arah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mendorong Prabowo untuk berani melakukan koreksi total atas berbagai kemunduran bangsa dan kembali pada jati dirinya sebagai seorang patriot. Lepas dari bayang-bayang Presiden Jokowi yang membantunya menang, Sudirman meyakini publik menanti gebrakan Prabowo untuk membenahi kerusakan yang terjadi, terutama dalam hal pelemahan institusi negara. Menurutnya, tantangan terbesar Prabowo adalah membuktikan bahwa ia bisa mandiri dan tidak tersandra oleh kepentingan politik yang membawanya ke tampuk kekuasaan. Ada harapan pada Pak Prabowo, tetapi ada tantangannya. Ini kan kemenangan yang diakui dengan bantuan Pak Jokowi. Jadi, apakah Pak Prabowo bisa kembali pada jati dirinya atau tidak? Karena kalau beliau kembali, ini akan jadi koreksi yang luar biasa bagi negara. Tapi kalau enggak, ya kita akan terus begini, ujar Sudirman dalam sebuah diskusi di podcast. Tapi saya perlu menggarisbawahi, kembali kepada jati dirinya. Seolah-olah Prabowo Subianto
karena pada posisi yang patriotis, pada posisi yang baik, pada posisi yang bagus, pada posisi yang cinta tanah air dan lain sebagainya. Apakah iya ya? Ini saya jujur mengatakan, karena yang kita tahu adalah dia bagian dari Orde Baru, menantu Soeharto, berkuasa, yang kemudian akhirnya jatuh karena KKN mertuanya. Lalu apa yang kita lihat? Pernah juga dipecat sebagai jenderal. Kalau sekarang orang memuji-muji dia, patriot sejati, cinta tanah air dan lain sebagainya, yakin sebagian besar karena ingin menjilat, karena because now he is the president, atau sebagian takut mengkritik. Tetapi kalau dia memang menjelma, saya tidak ingin kembali, karena saya tidak melihat di mana dia pada masa di mana dia kemudian menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang kemudian dicintai oleh masyarakat, pemimpin yang kemudian membangun demokrasi dan kebebasan berpikir dan berpendapat. Saya belum pernah melihatnya, karena sejarahnya dia adalah bagian dari Orde Baru. Justru sekarang saya mengatakan ini adalah kesempatan bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa dia adalah presiden harapan rakyat, bukan bagian dari Orde Baru, bukan pula bagian dari pemerintahan Jokowi. Jadi adalah dia the enlightened leader, newborn leader, ya kan? Jadi presiden yang baru lahir, yang baru dilahirkan, yang tercerahkan. Jadi kalau saya mengatakan ini adalah garis starting point dia untuk membuktikan itu semua. Tapi kalau kita balik-balikan dia ke Orde Baru, saya tidak melihat contoh yang baik dalam pemerintahan Orde Baru. Saya tidak melihat contoh yang baik dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Justru dia harus membuktikan mampu menghapus semua stigma tersebut, stigma Orde Baru dan Orde Jokowi, untuk kemudian menciptakan tatanan yang memang merupakan legacy Prabowo. Nah, itu kan tantangannya ke depan. Jadi jangan disuruh balik-balik, suruhlah berpikir dan maju ke depan, because now he is the president, he is a president, he is our president. Jadi kita tidak menyuruh dia menjadi Prabowo Subianto yang menantunya Orde Baru atau penguasa Orde Baru. Kita tidak menyuruh dia Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan Jokowi, tapi kita ingin hasil berharap dari Prabowo Subianto yang Presiden Republik Indonesia yang dilantik sejak tanggal Oktober, sejak tanggal 20 Oktober atau 19 Oktober ya, 20 Oktober 2024. Itulah yang kita harapkan. Kita tidak mengharapkan masa lalunya, tapi kita mengharapkan masa depan yang mau ditawarkannya. Begitu ya cara pandang saya. Karena kalau orang memuji-muji masa lalu Prabowo Subianto, saya tidak lihat masa lalu yang kemudian punya kontribusi yang positif, kontribusi yang luar biasa bagi kepentingan rakyat Indonesia. Kalau dia menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan Orde Baru, justru kontribusinya menjadi negatif gitu ya. Kemudian bagi Sudirman, solusi fundamental untuk memperbaiki carut marut persoalan bangsa saat ini bukanlah dengan mengandalkan kekuatan personal seorang pemimpin, melainkan dengan memulihkan dan memperkuat kembali pilar-pilar kelembagaan negara yang selama ini terasa dilemahkan. Cuman sekali lagi, pernah kuat nggak? Pernah komit nggak? Ya, secara tegas menyebut beberapa institusi krusial yang harus dipulihkan fungsinya. Saya pikir kita harus kembali ke fondasi dasar membangun institusi, jangan personal. Partai harus difungsikan, DPR harus difungsikan, BPK harus difungsikan, KPK harus difungsikan, jaksa harus difungsikan, tegasnya. Lebih lanjut, Sudirman menyoroti pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi dan pemerintahan. Dan sekali lagi, sebutkan suatu masa di mana kita bangga bahwa Kejaksaan Agung bekerja baik, kemudian KPK bekerja baik. KPK barangkali ada catatan-catatan yang membuat kita bangga. Kemudian DPR bekerja baik. Jadi bukan memfungsikan kembali, tapi memfungsikan pada fungsi yang sebenarnya yang belum pernah dilaksanakan atau dilaksanakan tidak dengan cara yang benar. KPK sudah mulai benar ketika dibangun, tapi sekarang mulai dibelokkan. Itu soalnya ya. Penempatan individu harus didasarkan pada kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang mumpuni, bukan karena kedekatan atau kepentingan politik sesaat. Dalam kondisi seperti ini, Prabowo sudah bilang nggak berkeringat kok pengen masuk kabinet. Maka
politik keringat dengan meritokrasi itu nggak bisa sejalan, tidak bisa seiring. Kalau kita mendapatkan orang berkeringat dan orang berkeringat itu terus kemudian sesuai dengan prinsip meritokrasi, kita senang. Tapi bagaimana berkeringat? Oke, dia punya kemampuan, tapi bagaimana kalau dia korup? Atau selama menjadi pejabat hanya memperkaya pundi-pundi kekayaannya, baik untuk dirinya maupun kelompok atau partai politik yang menopangnya. Kan banyak yang seperti itu. Ia menyedih keras proses pencalonan wakil presiden yang menyertai Prabowo yang dinilainya mencederai etika dan hukum. Ini benar ini. Kita punya pengalaman baik dalam memilih wakil presiden. Kita selalu dapat wakil presiden yang punya rekam jejak panjang. Maybe yes, maybe no. Tetapi jelas wakil-wakil presiden terdahulu jauh lebih baik daripada Gibran Raka Buming Raka. Frankly speaking, jangankan untuk seorang wakil presiden, untuk jabatan menteri pun tak cocok rasanya ya. Punya kapasitas mumpuni. Sekarang kan kita hanya memenuhi hajat seseorang dengan menerobos hukum dan etika sentilnya. Dalam analisisnya, sebuah bangsa bisa hancur bukan karena perang fisik, melainkan karena keengganan untuk belajar dari kesalahan dan terus mengulang praktik yang merusak tatanan. Itulah Indonesia ya. Oleh karena itu, Sudirman Said secara terbuka mengajak para elit politik dan ekonomi untuk menghentikan praktik yang menopang baron-baron kekuasaan dan segera sadar untuk tidak membiarkan negara terus mengalami kemunduran. Ia mengingatkan kembali pada semangat luhur para pendiri bangsa yang tertuang dalam konstitusi. Kalau kita mengutip alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahman Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, itu kan kunci untuk kita kembali pada kesadaran itu, membangun kelembagaan dan menyingkirkan pribadi-pribadi yang destruktif pungkasnya. Jadi saudara sekalian ya, apa yang disampaikan Sudirman Said ini masih berupa harapan, tapi bukan praktik yang pernah kita dapatkan. Ya barangkali 1-2 contoh bisalah, bolehlah. Tetapi tidak sebagai sebuah sistem yang utuh dalam kepemimpinan Indonesia dari masa ke masa. Kita mendapatkan sosok yang berintegritas seperti Hatta, barangkali juga M. Natsir, siapa lagi ya, yang Agus Salim, ya, orang-orang yang memang betul-betul anti korupsi, orang yang bisa kita harapkan integritasnya dan lain sebagainya. Jenderal Hugeng sebagai Kapolri. Kita harus kembali kepada sosok-sosok seperti itu. Saya setuju. Jadi kita kembali pada role model yang pernah kita punya. Kembalilah pada Hatta, kembalilah pada Jenderal Hugeng, kembalilah pada Bahardin Lopa, kembalilah kepada siapa? You name it, orang-orang yang punya komitmen, tidak korup, dan betul-betul cinta kepada negara dan bangsa ini. Bukan orang yang berkuasa tapi at the same time membangun kekuasaan korup dan kemudian mengabdikan kekuasaan tersebut tidak hanya kepada rakyat tapi lebih lagi kepada keluarga dan kroni-kroninya. Kita tidak ingin arah dan era seperti itu terulang kembali di era pemerintahan Prabowo Subianto. Walaupun bau-bau seperti itu tak terhindarkan, tapi paling tidak Prabowo harus menunjukkan bahwa dia pemimpin yang diharapkan. Kalau tidak, 5 tahun lagi kita akan sia-sia punya pemimpin. Walaupun saya punya determinisme sendiri, tetapi sudahlah. Ya, toh Prabowo Subianto sudah jadi presiden. Tidak usah kita ngulang-ngulang bagaimana caranya dia memenangkan pertarungan. Tetapi ke depan, governance berpemilu atau berpilpres itu menjadi bagian yang harus diperbaiki kalau kita ingin betul-betul harapan kita cerah di masa depan. Kalau kita pakai pendekatan yang lebih spiritual misalnya, bagaimana mungkin kita berharap negara kita jadi negara yang baik, sejahtera, ya, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pemimpinnya mengambil kekuasaan dengan cara curang, dengan cara membayar, dengan cara yang tidak fair dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya. Thank you very much buat Sudirman Said yang sudah sharing soal ini. Ya, oke, coba kita bacakan sedikit. Yang tidak relevan pun saya bacakan juga, tidak apa-apa. Mengapa tidak ada orang yang mau melaporkan kejaksaan dan MA ke Ombudsman terkait berlarutnya masalah eksekusi Sylvester Matutina? Pret.
Ternak mul kebal hukum. Gerombolan sakit hati sibuk untuk membuat opini masyarakat membenci Jokowi dan keluarga. Nggak akan ngaruh apapun bagi masyarakat yang waras dan cerdas. Luar biasa. Apakah dimungkinkan jika masalah ijazah Jokowi ini diselesaikan secara politik lewat mekanisme pansus DPR? Karena sepertinya semua penegak hukum melindungi Jokowi, terutama soal isu ijazah palsu. Why not? DPR itu adalah wakil rakyat. Ya, wakil rakyat harusnya merakyatkan begitu. Kemudian Prabowo Presiden Rakyat Indonesia dan copot Kapolri Tito, Luhut, Bahlil, Erick Thohir, Budi Ari mantunya Jokowi, dan Jokowi berijazah palsu. Mereka ini geng Solo yang mengancam keutuhan NKRI. Apalagi ini negara gila, terpidana bisa jadi komisaris. Ngopi saja sambil berdoa semoga negeri ini menjadi lebih baik, adil, makmur, aman, dan damai. Semoga pemimpin negeri ini masih dilindungi Tuhan dan senantiasa mendapatkan petunjuknya. Amin. Kemudian di mana-mana termul komentarnya sama, sakit hati. Saatnya geng Oslo dihabisin. Semoga Prabowo merupakan presiden yang merdeka. Bila Prabowo tidak merdeka, pasti rakyat pun tidak menemukan kemerdekaan. Sudah bobrok hukum di Indonesia, makanya investor tidak ada yang mau masuk. Indonesia 10 tahun telah dirampok oleh para pemimpinnya dengan tidak ada rasa malu. Hampir semua departemen dan lembaga negara dikorupsi. Belajar dari koruptor kakak, belum ada yang diadili dan dipenjarakan. Kemudian pandangan Pak Sudirman Said sangat baik. Prabowo harus dengar, jauhi Jokowi. Kemudian mantan ex tidurlah dengan tenang. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia berakal sehat, selalu objektif dan menjunjung kejujuran dan kebenaran. Memiliki rasa malu dan etika serta moral yang baik, karena miris sekali melihat keadaan bangsa ini. Tangkap dan bungkam pemuja Jokowi yang dungu banget, bikin Indonesia hancur dulu, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Mantan memprihatinkan. Solusi Indonesia tanpa masalah ya mutlak jauhi Jokowi. Ya, lalu TNI fungsikan untuk menahan termul-termul itu, sementara polisi nggak usah diurusin. Coba 1 tahun NKRI makin kuat. Mulai sekarang nggak usah ada oposisi sama saja. Kalau nggak ada oposisi gimana? Bos, kita jangan terlalu oportunis, bersikap optimis. Pak Wowo alirkan darah Pak Sumitro, akan dicintai rakyat. Kok oportunis ya? Anda paham nggak? Yang namanya oportunis itu menjilat, ngambil kesempatan, ya kan? Kalau Anda mengatakan, bos tidak usah terlalu pesimistis, ya kan? Bersikaplah optimistis, ya. Pak Wowo alirkan darah Pak Sumitro, akan dicintai rakyat, kan begitu. Ya, tapi mungkin ini kurang lengkap ya. Orang seperti Jokowi, Luhut beserta keluarganya memang harus dihindari. Kemudian semoga Prabowo presiden yang merdeka. Bila belum merdeka, ingat 17 Agustus 1945 2025 di depan TNI Polri yang kelihatan gagah berani. Koreksi total, tiji tibeh berani ya. Maksudnya mati siji mati kabeh. Kemudian maghrib. Oke, saudara sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ya. Belum sampai maghrib di Jakarta bro. Ya, hampir maghrib ya, tapi belum maghrib. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi nih ya, my hope is have a clean government ya. My hope is to have a clean government, supaya rakyat sejahtera dan dilindungi dan sebagainya dengan baik. Saya muak melihat PSN yang merugikan rakyat. PSN Banten tanah rakyat diacak-acak negara entah di mana. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cheers.